kasih untuk pujian dan kesaksiannya. Tuhan memberkati. Keluarga yang berduka, keluarga Pani, Dilak, Riu Kaho, semua rumput keluarga yang terkait di dalamnya, umat Tuhan yang berpengharapan di dalam Kristus. Salam. Yang lolos dari hukuman mati di Arab Saudi, dia bernama Darsen. Dia berasal dari Sibak, Jawa Barat. Dan waktu itu dia dijatuhi hukuman pancung di Arab Saudi. Dan vonis hukuman mati ini membuat Darsen sangat traumatis karena baru kali itu dia berhadapan dengan hukum dan langsung dijatuhi hukuman mati. Memang dia telah bersalah karena majikannya, dan dia mengaku bahwa dia melakukan itu karena membela diri saat dia akan diperkosa oleh majikannya. Namun karena hasil negosiasi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi dan berkat kerjasama dengan pihak Lasna Islah, itu semacam komisi jasa baik untuk perdamaian dan pemberian maaf yang ada di Arab Saudi bersama dengan pihak-pihak investasi sebesar 4,7 miliar. Ya. Nah, akhirnya Darsen ini bisa kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat, dan dia sangat bahagia sekali karena dia bisa luput dari hukuman mati tersebut. Dan dia merasa bahwa kebebasannya itu semata-mata karena kasih anugerah dari Allah. Dan kebebasannya itu menjadi pembelajaran baginya bahwa Tuhan masih mengasihi hidupnya. Bapak Mama kekasih Tuhan, setiap orang pasti memiliki pergumulannya masing-masing. Dan setiap pergumulan itu, karena di dalam pergumulan itulah kita akan belajar menemukan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Ya, terkadang itulah sebabnya seringkali orang bertanya, mengapa saya ingin seperti ini, tetapi kenyataan yang saya alami itu berbeda dengan harapan saya. Apakah Tuhan tidak memahami apa yang saya butuhkan? Padahal menurut kita Tuhan itu selalu memberikan jawaban yang tepat dalam hidup seseorang. Namun karena sebagai manusia, kita tidak merasa bahwa jawaban yang Tuhan beri itu adalah jawaban yang tepat. Karena apa yang kita inginkan haruslah sesuai dengan kehendak kita dan bukan menurut kehendak Allah. Terkadang jawaban yang Tuhan berikan itu tidak sesuai dengan perkiraan kita manusia, adalah sesuatu yang buruk. Dan kematian itu bukanlah jawaban yang tepat bagi seseorang yang sedang berharap kepada Tuhan. Ketika seseorang tengah berada dalam penderitaan atau sakit penyakit, tentu yang diharapkan ialah kesembuhan atau pemulihan dan bukan kematian. Namun demikian, bagi Allah belum tentu apa yang kita harapkan itu adalah sesuatu yang terbaik buat kita atau buat seseorang untuk menyelesaikan sebuah penderitaan. Ya, karena melalui kematian itu Tuhan ingin memberikan sebuah kelepasan dan kelegaan, baik untuk dia yang pergi maupun bagi mereka yang ditinggalkan, sebagai jalan terbaik bagi kita. Karena kematian itu adalah jalan masuk bagi kita orang percaya menuju kemuliaan Bapa di surga. Di akhir dari semua penderitaan kita, Tuhan akan melengkapi, Tuhan akan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Firman Tuhan tadi jelas, yang tidak akan lagi pernah dikuasai oleh segala sesuatu yang bersifat fana, termasuk penderitaan. Karena itu, kematian itu adalah bentuk pembebasan yang Allah berikan kepada kita manusia. Tubuh kita yang sekarang ini adalah tubuh yang penuh dengan dosa.
Dan kita tidak mungkin datang kepada Allah dengan membawa tubuh kita yang berdosa ini. Karena itu satu-satunya jalan ialah dengan merelakan tubuh yang lama dan mengenakan tubuh yang baru, dan perubahan itu hanya mungkin terjadi melalui kematian. Amin, Bapak Mama. Mengasihi kita semua. Almarhumah Arelina Sarkoriana Padi. Dia telah pergi meninggalkan kita yang hidup. Dia telah mengakhiri penderitaannya di dunia. Dia telah memasuki alam penilaian kita tentang almarhumah. Namun satu hal yang kita saksikan saat ini, bahwa mendiam telah menemukan. Semoga mendiam dapat melalui jalan yang baru itu dengan penuh sukacita. Jalan menuju rumah Bapa di surga. Dan jalan itu ialah Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Bagi kita semua yang ditinggalkan oleh mendiam, keluarga, teman, sahabat, handai tolak, mari kita melihat semua peristiwa ini tidak hanya dengan cara pandangan kita manusia yang hanya membuat kita semakin terluka, tetapi juga mari kita melihat peristiwa ini dengan kacamata iman, supaya kita tidak hanya berduka, tetapi di dalamnya kita juga menemukan pengharapan di dalam Kristus. Karena di dalam Dia ada kelepasan dan kelegaan. Almarhumah terkasih telah pergi, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyiapkan tempat yang senang bagi setiap orang percaya yang kembali kepadanya. Tidak peduli dengan cara apa kita mati, tetapi satu hal yang pasti, Tuhan Yesus selalu menjamin kehidupan setiap orang percaya. Dan Dia katakan bahwa tempat yang Dia sediakan bagi kita adalah tempat yang senang. Ya. Di sana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesusahan seperti yang kita alami di dunia ini. Karena itu berbahagialah bagi setiap mereka yang kembali kepadanya. Tinggal bagaimana bagi kita yang masih hidup. Mari kita terus berjalan dan berjuang di dalam pengharapan iman. Dan kita yakin bahwa satu ketika kita juga akan kembali ke tempat yang sama, yaitu rumah Bapa yang kekal. Kita yang hidup, kita masih punya tanggung jawab untuk terus melanjutkan hidup ini. Karena itu biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan dan juga pemulihan untuk kita kembali bangkit dan menjalani hidup sebagai orang beriman yang terus menaruh pengharapan di dalam Kristus Yesus, Sang Pemilik hidup. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Tentukan jalanmu, Yesuslah penolong hidupku. Dalam kehidupan yang ku lalui penuh pencobaan, entah kemana akan ku bawa kehidupanku. Ada satu jalan yang tak pernah salah, hanya satu jalan menuju ke sana. Yesus, jalan kebenaran kehidupanku.
selalu menolong. Datang pada Yesus, Dia setia menjaga. Tangannya tak pernah terlambat menolongmu. Bila kau bimbang, tentukan jalanmu. Bila kau susah, tentukan jalanmu. Amankan hatimu, sandarkan hidupmu di dalam tangannya. Di dalam Yesus kau takkan kecewa. Di dalam Yesus ada kemenangan. Hanya dalam Yesus, hanya nama Yesus penolong hidup. Hanya Yesus penolong hidupmu. Hanya Yesus penolong hidupmu. Bila sengsara dan kesukaran menghimpit hidupku, bila cobaan dan kesesatan menghadang hatiku, panggil nama Yesus sampai selalu menolong. Datang pada Yesus, pada Yesus menjaganya, menjaganya. Tak pernah terlambat menolongmu. Bila kau bimbang, tentukan jalanmu. Dan bila kau silakan, tentukan jalanmu. Amankan hatimu, sandarkan hidupmu di dalam tangannya. Di dalam Yesus kau takkan kecewa. Kau takkan kecewa. Di dalam Yesus ada kemenangan. Hanya dalam Yesus, hanya nama Yesus penolong hidupmu. Hanya dalam Yesus, hanya nama Yesus penolong hidupmu. Penolong hidupmu, penolong hidupku. Sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan berang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya ada Roh Kudus yang berdiam di kita terus.
Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Keluarga di tempat ini dan juga kami semua harus kehilangan orang yang kami kasihi, orang yang kami cintai dan mengasihi kami. Mendiang terkasih Aredina Sarkoriana Pani. Semenjak peristiwa ini terjadi,
Ini sudah menjadi pergumulan berat buat kami, buat keluarga. Dan kami harus melewati itu mana itu ada cerita itu Rabu Kamis itu mana dingin keluarga besar Pani, Dila, Riu Kaho dan rumpun keluarga terkait di dalamnya. Kami mengaminkan janji firman ini dan kami percaya bahwa Mama Reli telah disempurnakan Allah dan benar-benar ada di pangkuan Bapa di surga. Karena itu kepada Mama Pendeta Doti Fangidaes Kalelado Serjana Teo selaku Ketua Majelis Jemaat Genesaret Dalem yang telah melayani ibadah pemakaman pada siang hari ini, kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Bapak Mama sidang duka yang berpengharapan, Mama Aurelia Sarkoriana Pani lahir pada tanggal 4 Agustus tahun 1963. Sejak almarhum dipanggil kembali di pangkuan Bapa di surga pada tanggal 28 Juni 2023, maka Mama Reli telah berusia 59 tahun 11 bulan 23 hari. Mama terlahir dari buah cinta kasih dari Bapak almarhum Peter Pani dan Mama almarhumah Adriana Norlina Pani Dila. Dan Mama Reli adalah anak pertama dari 10 bersaudara. Mama Reli adalah anak pertama dari 10 bersaudara. Kata orang Kupang, anak pertama itu adalah papa dan mama. Ketika papa dan mama tiada, semua pangkuan ada, harapan ada di anak pertama. Mama Reli selama hampir 60 tahun telah memberi diri untuk keluarga tercinta. Dan hari ini keluarga harus dengan rela melepaskan dan sudah rela melepaskan kepergian Mama Reli tercinta. Kita percaya bahwa selama 59 tahun bersama keluarga besar Pani Dila, Mama Reli telah berbuat banyak hal untuk keluarga ini. Dan karena itu cerita tentang perjalanan kehidupan Mama Reli akan disampaikan oleh salah seorang anak, yaitu anak Dian Pani. Riwayat hidup almarhumah Mama Aurelina Sarkoriana Pani. Mama Aurelina Sarkoriana Pani, atau yang biasa kami sapa dengan Mareli, dan kami anak-anak kerap kali memanggil Mae dengan nama Mae. Mae lahir di Keva tanggal 4 Agustus tahun 1963. Almarhumah adalah anak pertama dari 10 orang bersaudara, pasangan dari Bapak Peter Pani almarhum dan Ibu Adriana Norlina Pani Dilak almarhumah. Almarhumah tidak menikah.
Riwayat sakit almarhumah didiagnosis pertama kali pada tahun 2019 dengan sakit gagal ginjal dan harus menjalani proses cuci darah rutin 2 kali seminggu. Proses cuci darah dijalani almarhumah selama kurang lebih 4 tahun terakhir. Pada tanggal 25 Juli 2023, almarhumah mengalami lemah fisik dan hanya bisa terbaring sehingga tidak dapat beraktivitas seperti hari-hari sebelumnya. Melihat kondisi yang semakin lemah, maka pada tanggal 27 Juli 2023, kira-kira pukul 7 pagi, almarhumah dilarikan ke Rumah Sakit Leona. Berdasarkan hasil observasi dari tim medis, almarhumah harus dirawat intensif di ruang ICU. Selama dirawat di ICU, kondisi almarhumah semakin drop dan kesadaran almarhumah pun mulai menurun. Pada tanggal 28 Juli 2023, atas kehendak Bapa di surga, almarhumah menghembuskan nafas terakhir dan oleh tim medis dinyatakan telah meninggal dunia pada pukul 6:01. Selamat jalan Mak Eye. Penderitaanmu oleh karena sakit telah Tuhan Yesus sembuhkan. Selamat berjumpa dengan Bapa di surga. Kami semua sayang Mak Eye. Demikian Tuhan hidup Mak Eye. Itulah sekilas cerita singkat tentang Mama Reli. Kita dengar tadi bahwa tanggal 8 Juli 2019 Mama Reli akhirnya harus dibawa ke Kupang dari Kefa untuk melakukan tindakan pengobatan seperti yang didiagnosa oleh dokter, gagal ginjal akut dan harus mengalami cuci darah. Saya sekali waktu berjumpa dengan Mama Walu di Rumah Sakit Leona, sedang mendorong seorang ibu yang lemah. Lalu saya bertegur sapa dengan Mama Walu dengan senyumnya yang manis, dengan sukacita yang luar biasa. Lalu saya tanya, Mama, ini siapa? Apakah ini keluarga Riu Kaho atau siapa? Lalu Mama Walu menjawab, ini kakak ipar, sedang sakit dan harus cuci darah. Sekarang saya bawa untuk kontrol. Hal itu menggugah hati nurani saya bahwa seorang Mama Walu begitu luar biasa. Sejak tahun 2019, Mama Reli ada di sini bersama Bapak Emil, Mama Walu, dan keluarga besar Riu Kaho di sini. Mereka merawat Mama Reli dengan luar biasa. Dan sejak 2019 Mama Reli tinggal di sini, berdomisili di RT 01 RW 01 Kelurahan Lasiana. Karena itu pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati, kami merasa dikuatkan lagi apabila Bapak Lurah atau yang mewakili hadir dan memberikan kami kekuatan yang lebih sempurna bagi kami. Kalau ada Bapak Lurah, kami silakan. Kalau tidak ada Bapak Lurah, kami ada Bapak Lurah. Terima kasih Bapak. Satu.
sampaikan yang seharusnya Bapak Lurah Kelurahan Lasiana yang harus hadir pada saat ini, tapi Bapak Lurah berhalangan. Jadi kami ditugaskan untuk mewakili Bapak Lurah, dan yang berdiri pada saat ini adalah seorang ketua RW 01 Kelurahan Lasiana. Bapak Ibu sidang duka yang kami kasihi, yang kami hormati Ibu Pendeta bersama majelis, keluarga duka, keluarga Bapak Pani, Bapak keluarga Dila, dan keluarga Riukaho, dan seluruh rumput yang terkait. Kami atas nama pemerintah Kelurahan Lasiana menyatakan turut berduka cita bersama keluarga. Kami pun sadar bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak meninggal, dan tidak ada satupun yang tahu bahwa dia cikal bakal akan meninggal. Sehingga pada siang hari ini kita semua adalah orang-orang yang percaya bahwa semuanya, segala sesuatunya indah pada waktunya yang telah disiapkan oleh Tuhan. Sehingga kami atas pemerintah, sebagai pemerintah Kelurahan Lasiana mengajak kepada keluarga untuk tidak boleh larut dalam kedukaan, kesedihan. Percayakan dan serahkan dengan seikhlasnya kepada Tuhan, karena Dialah yang mempunyai. Karena kita sadar kita adalah milik Tuhan, salahkah Dia mengambil miliknya? Ya, atas nama sekali lagi, atas nama pemerintah Kelurahan Lasiana RW 01 tepat RT 01, sekali lagi mengucapkan turut berduka cita. Ya, dan terima kasih. Reni yang mewakili pemerintah Kelurahan Lasiana, dalam hal ini RW 01 Kelurahan Lasiana, memberikan kekuatan bagi kami keluarga besar. Bapak Mama sidang duka yang berpengharapan, sejak Mama Reni menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Leona dan akhirnya harus dibawa ke Lasiana, tepatnya di kediaman Opa Riukaho dan Oma di sini, untuk disemayamkan. Kita semua sebagai orang bersaudara, kaum kerabat, handai tolan, kenalan, sahabat-sahabat sepelayanan, telah memberi diri untuk hadir beberapa malam di tempat ini, bahkan sampai satu ada di tenda duka ini, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan dukungan bagi keluarga besar Pani, Dila, Riukaho. Itu tidak dapat kami balas dengan apapun. Karena itu sebagai ungkapan terima kasih, Bapak Pendeta Fadi Dila MMC akan mewakili keluarga besar Pani Dila Riukaho menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Pak Mama dan saudara semua. Bapak Mama, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya berdiri mewakili keluarga besar Pani, keluarga besar Dila, keluarga besar Riukaho, dan semua rumpun keluarga yang terkait paut di dalam duka ini, untuk mengungkapkan salam dan doa untuk kita sekalian. Salam Sodomole, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Mama sekalian, dalam falsafah hidup orang Rote ada satu ungkapan yang sangat indah bilang begini. Tadi malam Bapak Anton, Majelis Jumatarian dari Jemaat Kedesari juga mengutip hal ini. Ungkapan orang Rote bilang begini, daya Bapak
Daya Dangga, Basa Dangga, Galilea. Bumi ini tanah dagang. Habis dagang sini, kita pulang ke tempat dari mana kita berasal. Tadi kita dengar Bapak Mama dalam riwayat hidup yang disampaikan, dibacakan oleh anak dia. Kakak Rili, atau biasa kita sebut, kita panggil Kakak Eye, datang di tanah dagang ini dengan satu jabatan yang sangat besar, yaitu sebagai buah sulung dari Bapak Pi dan Mama Nona, anak pertama dari 10 bersaudara yang terlahir di Kefa di Rumah Tanah Putih. Tapi di Rumah Tanah Putih itu Bapak Mama bukan cuma 10 bersaudara. Saudara yang lain juga banyak yang ada di Rumah Tanah Putih. Termasuk saya waktu itu sebagai yang paling kecil ada di Tanah Putih. Dan kakak Eye yang paling besar, yang kontrol, yang menjaga, yang atur semua hal. Atur ransum, atur jam tidur siang, atur jam bermain, dan lain sebagainya. Ada di tanah dagang ini, membawa kakak Eye, kemudian Bapak Mama, tadi dibacakan, tahun 2019, terdeteksi sakit ginjal dan harus cuci darah. Di Kefa belum cukup maju untuk cuci darah Bapak Mama. Bapak Pit, Mama Nona sudah dipermuliakan Tuhan dahulu. Tetapi kemudian kami keluarga besar tahu, waktu itu kami juga ada Bapak dengan Mama di Kupang, ada Bapak Lius, ada Mama Hana, juga ada adik-adik di Kupang dari Kakak Rili. Kakak Rili punya adik Emi, adik Walu, dan juga bersaudara yang lain. Dan di Kupang fasilitas kesehatan lebih lengkap. Sehingga sejak 2019 itu, tadi Mama pembawa acara sempat sebut bahwa sempat berjumpa Kakak Walu dengan Kakak Eye di rumah sakit Leona, menjalani cuci darah 2 kali seminggu. Keluarga berjuang untuk meraih pemulihan secara medis secara maksimal. Tetapi memang prinsip hidup Bapak Mama, seusai berdagang harus kembali sebagai orang yang beruntung, atau kembali sebagai orang yang merugi, atau kembali tanpa membawa apa. Bapak Mama, kami adik-adik, kami anak-anak, kami orang tua mengimani bahwa Kakak Rili kembali sebagai orang yang beruntung di sepanjang pengembaraan kehidupannya. Saya berdiri di sini Bapak Mama, ingin mengungkapkan isi hati kami dari hati yang paling dalam, ingin berterima kasih. Yang pertama dan terutama kepada Tuhan Yesus yang mengizinkan semua terjadi, suka, duka, sakit, sehat. Sebagai kakak adik sering merukuk, tapi juga kadang-kadang tidak merukuk. Tapi kami percaya Tuhan Yesus memberi yang terbaik. Hingga hari ini kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus ketika kami diizinkan, ketika kita sekalian diizinkan menyaksikan pemuliaan Kakak Rili melalui kematian Tuhan Yesus. Kami ingin mengungkapkan terima kasih kami untuk kebaikan Tuhan dan untuk kehadiran Tuhan yang kami rasakan benar lewat kehadiran majelis jemaat Kimit Genesaret dan Mina yang sejak 2019 Kakak Rili ada di sini melayani suplemen, melayani ibadah, dukungan doa, hingga hari ini ada bersama-sama dengan kita di sepanjang masa-masa perkabungan, 2 kali ibadah penghiburan dan saat ini ibadah penguburan.
Tadi juga Mama Pendeta sudah menyampaikan, sesi ini ada ibadah syukur lepas duka. Kami sungguh berterima kasih kepada majelis jemaat Kimet, Gelisar dan Wina dan seluruh anggota jemaat Tuhan. Kami juga merasakan kebaikan dan kehadiran Tuhan melalui perawatan medis yang dipersembahkan oleh mereka yang terbaik, para dokter, para perawat di Rumah Sakit Leona. Sepanjang proses cuci darah dan proses perawatan medis yang Kakak Reli boleh jalani. Terima kasih banyak kepada keluarga besar Rumah Sakit Leona. Kami merasakan kekuatan lewat kehadiran dan ungkapan duka dari Lurah Lasiana atau yang mewakili tadi. Terima kasih banyak Bapak yang sudah menyampaikan ungkapan duka dan kabar penghiburan. Juga bagi warga masyarakat di tempat ini, di sekitar sini, kami lihat sampai jauh malam ada sama-sama dengan kami. Tadi malam menyanyi sampai jauh malam. Kemudian kita kumpul sama-sama, ada yang kasih bersih, pilih-pilih gelas, tempat bekas minum, atau kursi. Terima kasih banyak untuk kehadiran, untuk dukungan, dan untuk cinta kasih yang diberi bagi kami, keluarga besar Pani, keluarga besar Dilan, keluarga besar Rukaho, dan semua rukun keluarga yang terkait paut di dalamnya. Papa Mama, seusai ibadah penguburan di tempat ini, dalam rencana jenazah akan dikuburkan di TPU Damai di Fatukoa. Kiranya kita semua boleh ada dalam prosesi penguburan ibadah dan kami mengucapkan terima kasih banyak. Papa Mama sekalian, tidak ada kata yang bisa kami ungkapkan untuk menyampaikan terima kasih kami, karena tidak cukup kata untuk menyampaikan. Bagi Bapak Mama sekalian yang hadir saat ini, yang meninggalkan aktivitas, meninggalkan keluarga, ada bersama di sini untuk kita bersama-sama beribadah, menguburkan jenazah dari saudari, dari mama, dari anak kami. Kekeri, doa kami, Tuhan Yesus memberkati, menjaga, melindungi, dan terus menopang kehidupan kita sekalian. Ini yang dapat saya sampaikan mewakili keluarga Bapak Mama. Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Shalom. Kalau Bapak Pendeta Padi Dilan MSI boleh memberikan ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk kita semua yang telah hadir dan memberikan dukungan kepada keluarga ini. Tiba saatnya kita akan melepaskan Mama Reli untuk dibawa dan dimakamkan di tempat pemakaman di TPU Damai Fatukoa. Namun sebelumnya kami berikan kesempatan kepada Papa Mama dan saudara semua yang sekiranya karena jarak atau kesempatan tidak sempat hadir beberapa hari ini boleh melayat. Dan karena itu kami berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk melayat. Dengan satu kali Bapak Mama Reli ada di hadapan Bapak di sini. Dia boleh meninggalkan apa ini awal dan semua saudara, tapi cintanya tetap melekat di hati, kasih sayangnya tetap terpatri di dalam hati semua. Sang Mama telah pergi untuk selamanya. Sang Mama telah meninggalkan buah kasih, tapi cinta dan teladan tetap terpatri. Selamat jalan Mama Reli. Tuhan menyambut di surga mulia. Kami undang tokoh
selaku adik kandung dari Mama Reli, Bapak Arif Pani, mewakili keluarga dari Rote, dan Bapak Yunus Pani, serta anak Niki Pani, untuk mewakili semua keluarga besar, memberi tanda patuh pada peti jenazah yang akan dibawa. Ini sudah. Dong ada ini. Mewakili tokoh Bapak Pendeta Padi, adik kandung Bapak Arif Pani, keluarga dari Rote, mewakili keluarga dari Rote, Bapak Yunus Pani, dan mewakili anak-anak semua, anak Niki Pani, akan melakukan patuh pada peti jenazah Mama Reli. Ini berat, jadi ini apa seorang? Ini pukus ya. Ini sana ini pukus ya dengan hammer. Ya, ketok sa. Jangan ini yang putar yang ini salib yang putar. Ini hammer. Aduh, hammer. Sudah siap. Lihat hammer. Itu bisa putar. Miki, ini putar saya. Bapak ini apa? Ini. Satu kali, iya, kasih menghadap sini, terus sampai menghadap sini, iya, tinggal ini, sana, ya. Alma, lu pegang foto.
baik keluarga besar Pani Dilak Kahong, air mata kita mengalir, kemenangan sama sudah pergi. Tapi biarlah kita menangisi dengan satu harapan bahwa Mama pergi untuk selamanya meninggalkan kita sudah ada di pangkuan Bapa di surga, dan yang pasti doa-doa adalah selalu kepada kita. Mari Bapak Mama, keluarga besar, boleh mengambil bagian di tempat duduk. Kita harus bersyukur bahwa peristiwa iman ini telah dialami dan keluarga telah dengan sukacita melepaskan Mama Reni pergi selamanya. Dan kita akan bersyukur atas peristiwa luar biasa ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah mengatur semuanya dengan baik. Dan kami bersanjung keluarga mengambil tempat dulu untuk kita masuk dalam ibadah syukur, ibadah lepas kami. Yeah.
Ibu pendeta belum sampai berarti. Hati-hati, hati. Aduh. Pelan-pelan, Arya pelan-pelan. Pelan-pelan. Arya pelan-pelan. Di sana jantol tegang. Di sebelah Sudah tenang saya dong. Ya. Pasti tegang saya orang ada angken. Orang ada buku nah mau tegang apa? Memang mesti tegang tuh. Opa suka mengada-ngada sih. Wes sana ada yang badan kecil. Weh, Yet bisa kesana Yet. Paul, pas tuh ini Yet. Baik, terima kasih untuk kerjasama baik dari saudara semua. kasih jalan dulu, mau pakai itu lewat. Bapak Mama bersaudara semua, sampai di sini kita mengantarkan jenazah Mama terkasih, Mama Rili. Hari ini kita akan menguburkan Mama dalam tidur keabadiannya. Karena itu kita akan melanjutkan ibadah pemakaman ini menggunakan liturgi dan akan dilayani oleh Mama Pendeta Duti Panggidai Kalelado, Sarjana Teologi. Baik Bapak Mama kekasih Tuhan, jenazah dari mendiang terkasih Mama Arilina Sarkoriana Pani telah ada di tempat yang disiapkan oleh keluarga. Kita melanjutkan liturgi dan kita melakukan Kidung Jemaat 266. Ada kota yang indah cerah nampaklah bagi mata iman dan seterusnya. Ada kota yang indah cerah nampaklah bagi mata iman. Rumah Bapa di sorga bakal bagi orang yang sudah menang. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. Kita berdoa dan kita bersama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bap Mama kekasih Tuhan, kita berkumpul di sini untuk memakamkan mendiang Mama terkasih Arelina Sarkoriana Pani. Dan sampai di sini pula kita mengantarnya. Hati kita berduka, tetapi dalam janji Kristus sendiri terpahat pengharapan. Dikala ia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati." Silakan dilanjutkan oleh keluarga. Keluarga boleh mengambil bagian untuk tabur bunga, menandakan bahwa dengan penuh cinta dan keharuman kita telah melepaskan Mama terkasih untuk ada dalam keabadian. Selanjutnya liang lahat ini akan ditutup dan selanjutnya kami serahkan kepada keluarga dan bersaudara yang akan menutup liang lahat ini. Terima kasih tak terhingga kami ucapkan kepada semua keluarga, Papa Mama, bersaudara, kaum kerabat Handai Tolan yang telah bersama-sama dengan kami hadir dan membawa Mama kekasih kita untuk dimakamkan sore hari ini. Kiranya apa yang telah diberikan oleh Papa Mama, cinta kasih yang diberikan oleh Papa Mama bersaudara semua, menjadi sejarah dalam kehidupan kami, bahwa hidup orang bersaudara harus saling mendukung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Shalom. Ini itu yang atas tuh terlalu tabal kok. Tukar dengan yang tipis yang di tengah dong. Supaya dia jangan terlalu tangka. Ya, pas. Ya.